Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya. 3 kali polling ELC, Anies menang telak lawan Prabowo dan Ganjar. Artinya selama ini kalau kita melihat kalkulasi dari beberapa survei dengan polling, menunjukkan bahwa polling itu lebih luar biasa begitu kan, lebih terbuka dan lebih kredibel dibandingkan dengan survei begitu kan, apalagi sponsornya siapa mereka begitu kan. Jadi arti selama ini bahwa kalau kita melihat survei-surveinya Pak Ganjar memang tinggi begitu. Ya, melihat di situasi ini ya tergantung sponsornya siapa mereka begitu kan ya. Inilah yang kemudian membuktikan bahwa publik ya hari ini ternyata ya lebih tertuju kepada polling ini begitu. Apalagi Anies Baswedan memenangkan jauh begitu kan dibandingkan dengan Ganjar dengan Pak Prabowo begitu. Jadi kalau kita melihat ini saya rasa wah perkembangannya Anies Baswedan sangat luar biasa begitu. Saya yakin dan saya yakinnya di media sosial dan bahkan ya di masyarakat desa dan bahkan tokoh-tokoh politik dan para ulama banyak yang mendukung Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan berangkat dari rakyat untuk rakyat ya, berbeda dengan mereka Pak Prabowo sekarang sudah menjadi menteri, terus kemudian Pak Ganjar menjadi menteri, artinya dia berangkat dari siapa begitu kan ya. Apalagi ada kingmaker di belakang Pak Ganjar begitu ya. Katanya banyak muncul spekulasi wah ada komando, ada di bawah komando Pak Jokowi dan sebagainya begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. 3 kali polling ELC, Anies menang telak lawan Prabowo dan Ganjar ya, banyak sekali ya. Benar-benar mantap. Ini bukan survei ya bayaran. Ini polling yang independen. Betul ya. Berbeda dengan survei-survei sponsornya mereka begitu kan. Karena survei itu membutuhkan biaya, turun ke jalan, telepon orang, telepon responden, menemui responden, itu membutuhkan uang begitu kan ya. Kalau dia tidak dibayar ya mau gaji kepada siapa ya tidak mungkin untuk dia lakukan begitu ya. Diiyain aja biar senang ini. Kalau polling ELC apalagi kalau di Twitter hasilnya bisa di style. Ya kata siapa begitu kan gak bisa karena dia berhadapan dengan publik begitu kan. Insya Allah Anies Presiden. Ini menunjukkan bahwa ELC mayoritas diikuti oleh para pendukung Mas Anies. Ya coba aja ya. Dengan polling-polling seperti ini misalnya Ganjar dengan siapa begitu ya. Dengan Anies Baswedan begitu ya. Jadi banyak ini menunjukkan bahwa polling itu menunjukkan berhadapan langsung dengan Twitter begitu ya, dengan para audien. Bukan berarti pendukung-pendukung Ganjar tidak punya Twitter di situ begitu ya. Selamat atas kemenangan yang diperoleh, semoga sukses menggantikan posisi Presiden ELC untuk selamanya. Wah, ini banyak pro dan kontra di situ begitu, tidak menjadi masalah karena semangat Anies Baswedan itu sangat luar biasa, apalagi relawan-relawannya begitu ya. Bahkan ini ada yang mengatakan ya 1000 kali polling juga Anies yang menang. Kalau realnya mungkin kebaliknya Anies mau nyapres di dunia maya. Ini banyak pro dan kontra begitu ya. Inilah demokrasi kita begitu ya. Bahkan ini banyak kasihan banget kalau pendukung Anies Baswedan percaya polling. Ya karena dikitlah percaya survei itu lebih ilmiah. Kata siapa begitu? Bayangkan ketika Anies Baswedan naik di survei dikatakan sebagai survei ini adalah survei yang abal-abal. Ketika polling Anies Baswedan naik dikatakan polling yang tidak kredibel. Ya inilah narasi-narasi yang dibangun oleh para cebong dan buzzer yang kemudian bagaimana caranya narasi-narasi itu dibantahkan dengan adanya survei walaupun polling itu kenyataannya itu adalah benar begitu ya. Tetapi untuk kemungkinan di luar sana itulah permainan-permainan narasi-narasi mereka begitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya ngapain kita masih percaya kepada survei begitu kan ya, apalagi surveinya bisa dibayar kan begitu logika kita begitu. Mending percaya kepada polling itu ya yang berhadapan langsung dengan kita begitu. Bayangkan kalau orang-orang berhadapan langsung dengan kita, siapa pemiliknya, siapa yang mau dipilih di situ kan berhadapan langsung. Berbeda dengan yang kemudian tertutup ya respondennya di situ begitu ya, yang ujung-ujungnya di situ-situ aja yang disurvei begitu bisa saja begitu ya. Ya karena pada akhirnya tergantung sponsornya siapa mereka kan begitu logika kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya bayangkan begitu ya. 3 kali polling ELC Anies menang telak ya, menang telak lawan Prabowo dan Ganjar. Ini dikutip dari Kabian News ya.
Jakarta, ya Indonesia Lawyer Club ILC melalui akun Twitternya ya kembali melakukan polling secara terbuka dari 60 ya 447 voters ya. Dari hasil akhir Prabowo Subianto mendapat 90% ya, Anies Baswedan 65% dan Ganjar Pranowo mendapatkan 16% ya. Artinya kalau kita melihat ini Pak Ganjar dengan Pak Prabowo diibaratkan masih naik diibaratkan masih naik becak, lalu kemudian Anies Baswedan dibaratkan yaitu naik kereta cepat, yaitu buatan Jepang, bukan buatan Cina loh. Ini kan semangat menarik begitu ya. Jadi jauh begitu. Bahkan polling ini dilakukan secara terbuka menggunakan fitur poll atau di Twitter ya, periode polling 1 hari Jumat 14/24 ya Sabtu ya. Terima kasih 60.000 voter yang sudah diikut berpartisipasi ya, tulis di akun ILC. Bahkan sebelumnya ILC diketahui juga sudah 2 kali melakukan polling ya, saat itu ya periode polling dilakukan selama 1 hari ya sejak 19 Desember hingga Selasa 20 Desember 2022. Dalam polling itu ada 4 tokoh kandidat capres yang dicantumkan oleh ILC. Bahkan 4 tokoh kandidat itu adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto dan Pak Erlangga Hartarto. Dari hasil polling itu disampaikan Anies juga pemenang dengan meraih 56% ya voters ya. Posisi kedua ada Ganjar 18% ya. 18% ya, Airlangga juga 15% dan Prabowo ya itu 8%. Artinya kalau kita melihat kalkulasi ini bahwa ya ada penurunan besar kepada Pak Ganjar di situ begitu kan ya. Dari 18 menjadi 16% ya. Lalu kemudian bagaimana dengan Anies Baswedan? Dan Anies Baswedan bisa naik begitu kan, satu ya. Bisa naik dengan satu angka di situ menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu kan. Dari 59 menjadi 60% begitu kan. Artinya kalau kita melihat perkembangan Anies Baswedan, elektabilitasnya itu sangat tinggi sekali begitu kan. Naik terus begitu. Bayangkan ya, Anies Baswedan saja dihujat habis-habisan seperti ini, dikatakan sebagai bapak politik identitas, dicap sebagai mantan gubernur yang gagal. Padahal kenyataannya publik sudah tahu di situ begitu kan. Mungkin inilah yang menjadi magnet atas kenaikan elektabilitas Anies Baswedan saat ini dibandingkan Pak Ganjar begitu ya. Bandingkan aja dengan Pak Ganjar 2 periode, lalu kemudian apa sih ya keberhasilannya mereka begitu kan ya. Apa sih yang kemudian 2 periode itu dilakukan? Wadas, banjir, angka kemiskinan ya, atau jangan-jangan yang lainnya begitu kan ya. Karena pada akhirnya itu seorang publik hari ini sudah tahu siapa mereka begitu kan. Bahkan kita melihat kalkulasi politik ini Pak Prabowo ya bisa jadi nyungsep begitu kan. Apalagi tanpa koalisi begitu. Dan sekarang sudah tahu-taunya ingin mendekati ya Partai Islam. Katanya wakilnya ingin menjadi Pak Sandi begitu ya. Tetapi kalau kita melihat wah tambah kacau begitu ya karena Pak Sandi masuk di situ. Karena apa? Karena bisa saja nanti dianggap Pak Sandi itu batu kutu loncat di situ begitu kan. Ingin ngebet menjadi calon presiden, dia pamit keluar dari Partai Gerindra, lalu masuk ke P3, lalu kemudian P3 menyodorkan ya Pak Sandi di situ sebagai basis Islam ya, suara-suara Islam ya, agar suara-suara Islam ini pecah begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Tetapi kembali kepada survei, kepada polling ini menunjukkan bahwa ya jauh, apalagi tidak ada nama Sandi di situ begitu kan ya. Walaupun Pak Sandi itu ke dalam beberapa survei ya memunculkan bahwa di bawah AHY ya, saya tetap menjagokan AHY begitu, elektabilitasnya begitu. Saya rasa kalau kalau Ganjar Sandi ya bisa saja nyungsep begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kalau Ganjar ingin menang ya cari tokoh-tokoh yang lain. Misalnya ya ambillah Pak Bu Hovifah di situ begitu untuk menjadi calon presiden. Ya rebutan tokoh perubahan koalisi perubahan, KKIR juga mengikuti situ. Lantas bagaimana dengan KIB? KIB itu sudah bubar. Tidak ada sekarang ini ya. Cuma ada koalisi besar, koalisi KIB di situ begitu ya. Ya kita tunggu saja begitu ya. Sebelum itu LC juga sempat membuat ya polling 2 hari yang diumumkan pada 20 September 2022. Saat itu hanya 3 nama yang disertakan yakni Anies, Ganjar, dan Prabowo. Tak ada nama Airlangga di polling tersebut. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu juga unggul dalam meraih 77,3% ya vote ya. Kemudian Ganjar dapat 14% dan Prabowo 9%. Polling ini dilakukan secara terbuka menggunakan fitur poll di Twitter periode polling 2 hari Sabtu ya.
Terima kasih 56.000 voters. Artinya kalau saya lebih percaya kepada polling ini dibandingkan dengan survei-survei yang kemudian survei itu kan tertutup siapa yang respondennya di situ, siapa dari mana begitu kan. Kecuali polling ini kan mayoritas dunia yang kemudian menggunakan Twitter di situ begitu. Ya, di era sekarang itu sudah cerdas siapa mereka begitu kan. Walaupun tidak punya Twitter kan bisa dibisikkan dengan adanya itu begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.